Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa Baiklah sahabat hadithi kitabullah. Membaca satu ayat atau satu surah itu jangan kita lihatin untuk dunia. Ya, jangan kita lihatin dunia. Apapun ayat yang kita baca, hanya kita lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi seperti kita baca surah Al-Ikhlas di dalam kita, kalau kita mempunyai hajat, maka kita baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian kita baca doa. Kalau belum lebih parah, lebih butuh lagi, kita baca 1000 kali. Kemudian kita baca doanya sekian kali. Ini sudah termaktub di dalam kitab yang ada di depan kita. Hanya sekarang yang harus kita benahi niat. Sulit ada ayat-ayat Al-Quran, satu surat Al-Quran, apabila kita lafazkan, kita niatkan untuk dunia, itu nol. Ya, nonsen. Kita membaca Al-Quran dan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini kita masih tergiur dengan dunia, sehingga kita melafazkan surah Al-Ikhlas, kita niat begini, kita baca. Kita niat begini, kita baca. Ya, menurut sebagian ulama sah-sah saja. Ya. Tapi yang kita baca ini enggak ada pahalanya. Nol. Ya, karena kita punya niatan dunia. Di sana ada ungkapan, satu hadis mengatakan, dunia jifah. Dunia itu kita ibaratkan sebagai bangkai. Botol ibu bilang. Jadi yang mencari dunia itu sumpah mati. Berapa? Nabi kita ngomongkan seperti itu. Kita mempunyai niatan di dunia. Niatan di dunia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari dunia dalam adab itu kita dibaca seperti haji. Ya, Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati tatkala kita melakukan ayat-ayat itu, udah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini malam ini saya sampaikan. Kemudian yang jauh lebih penting, kita juga harus memahami tentang niat. Niat ini penting sekali. Mungkin selama ini kita sudah paham yang namanya niat talabus. Ya, kita talabus, kita mengucapkan, kita mau sholat, usolli fardu fulan lillahi ta'ala, umpamanya. Itu kita katakan niat belum. Jadi lafaz yang kita baca itu belum termasuk niat. Ya, belum termasuk niat. Itu baru ucapan doang. Karena semua kita tahu niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lin wa mahalluhu al-qalb. Tempatnya di hati. Jadi kalau sudah sampai ke hati, itu baru kita dikatakan niat. Jadi kalau kita mau sholat, usolli fardhu maghrib, salatan raka'atin mustaqbilal qiblah, ada lillahi ta'ala, belum niat. Ya, yang dianggap kita sudah baca niat belum. Karena mana tempat niat itu di hati. Kita nggak tahu pun juga boleh, sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Karena penting tabbuz ini fungsinya untuk mengingatkan anggota badan. Jadi kalau menurut kita bunyi usolli fardhu fulan, itu semuanya dengar, tangan dengar, ya kuping dengar, semua dengar. Akhirnya
siap-siap semuanya. Oh, katakan saat ini saya akan sholat, maka dia siap-siap. Di dalam kita sholat, tangan itu nggak boleh bergerak begini. Udah pasang dulu. Begitu juga anggota badan yang lain. Inilah fungsinya Imam Syafi'i mengatakan bunyi atau talaqul jadinya untuk membantu, ya, untuk membantu mulut kita supaya sampai ke hati. Nah, kalau ini sudah bisa, maka niat di dalam sholat itu bisa terlakukan. Nggak perlu macam-macam belajar bagaimana caranya sholat dulu susu, nggak usah. Kita ngerti aja dia sholat dulu susu. Makanya, ya, jangan kita lihat untuk dunia. Ya, kalau kita mau cari dunia, ini membuat bahaya lah. Tapi nanti kerjaan kita akan sia-sia. Ya. Kemudian pada kesempatan ini mungkin kita akan membaca beberapa hadis musalsal. Yang pertama musalsal bil awaliyah. Ya, sekalipun kita sudah sering dengar, tidak masalah, ya, karena musalsal bil awaliyah ini ada idofiyah, ada hakikiyah. Ya, kalau kita yang sudah mendengar berkali-kali itu idofiyah. Ya, sebelumnya secara berkali Habib Alim membacakan sanad musalsal bil awaliyah. Ya, sampai siapa saja Sufyan bin Uyainah itu mulai dari situ enggak asal bil awaliyah. Berikan fokus. Ya, mohon alhamdulillah kemudian terus. Jadi beberapa sanad rawi di atas itu enggak tasalsul bil awaliyah. Ya, bil awaliyah kama ajazani syuyukhi. Ya, hadis yang kedua hadis musalsal yaumul Jumat. أخبرنا السيد الداعي علي بن عبد الرحمن الحبشي الميتاني بمكة يوم الجمعة، والشيخ المؤرخ عبد الله بن محمد الغازي بها يوم الجمعة. Di malamnya. Tapi untuk tabarukan, ya bolehlah kita masuk ke situ. Ya belum. Tapi yang saya pesan, hari menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama. Tidak ada yang lebih istimewa. Ya, mau hari apa saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Tinggal keyakinan kita. Boleh saja kita meyakini yaumul Jumat ada saat-saat tertentu yang mustajab doa kita. Boleh. Ya, jadi masalah. Tapi kita tak bisa kita putuskan kita membaca Yasin dan Jumat atau malam Jumat yang ada hari lain enggak. Kita mau baca surat Muluk di malam Jumat yang lain enggak. Tidak bisa seperti itu. Ya, pada dasarnya hari-hari itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Tapi kalau kita mempunyai satu keyakinan untuk memahami satu hari saja yang ada keistimewaannya, ya sah-sah saja. Ya, jadi kalau kita mau mengamalin umpamanya pada hari Jumat atau malam Jumat, karena kita yakin seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya ada hari Jumat, ada satu saat la yuwafiquha ahadun yas'alullah fi syai'an illa a'ta. Ya, di mana ada seorang hamba apabila bertepatan dengan saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dikabulkan. Jadi bahasa kita, jadi bukan hari Jumatnya, ya, bukan hari Jumatnya, tapi kitanya. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi semua kita mau, ya, mau kita doa dikabulkan. Tapi karena kita sebelumnya
Artinya ada bekal yang ada pada dasar kita untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping kita iman kepada Allah, kita punya hari yang mustajab. Ya, jelas. Maka kalau memang kita ingin membawa penghormatan, apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya hari Jumat tiga satu saat yang mustajab, maka sebagaimana saya diijazahkan oleh guru-guru saya, maka pada ini saya hadirkan dan saya ijazahkan semua kalian yang ada di sini. Ajastukum kama ajazani syuyukhi. Dan yang terakhir, musalsal yaum Asyura. Tanggal 10 Muharram. Tapi yang dilaksanakan oleh para ulama sebagaimana perintah Nabi, karena ini juga satu hari yang diagungkan oleh sebagian daripada saudara-saudara kita yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan kita, sehingga Nabi kita mengatakan beda dengan mereka. Itu artinya kita disuruh nambah 5 satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ya, 5 tanggal 9, 10 Muharram atau tanggal 10, 11 Muharram. Ini menurut Nabi kita Muhammad SAW, karena kita sangat patuh kepada beliau, dan ini juga satu tradisi keutamaan daripada bangsa atau umat yang berbeda-beda kita juga menghormati dan berhati seperti itu. Dan 10 Asyura. Ya, tapi untuk tabaruk malam ini dalam bertepatan dengan pusat salio kelima, maka kita ikut sertakan dengan pusat salio yaumi Asyura. Jadi saya ingatkan nanti pada kawan-kawan semua, kalau kita mempunyai guru yang mempunyai riwayat sampai habis, tungguin aja tanggal 10 Asyura, datang kepada beliau dan kita minta ijazahkan hadis khusus ini. Malah enak karena kita udah tahu tempatnya atau kita tahu punya seperti ini. Oh, simpulan punya saran yang musasal, datang ke sana dengan rendah hati kita minta ijazahkan supaya dapat berkahnya pada yaum Asyura. Ya, saya rasa kita paham semuanya. Ya, bukan saya menginginkan supaya kita mengerjakan sesuatu yang boleh saja. Kita dengan khasa musalsal yaum Asyura kama ajazani syuyukhi. Ya, kita ingat di sana ada ungkapan para ulama simpel sekali. Ya, semua ini juga angan-angan kaum muslim. Apa katanya? Wa kafa bi talibil ilm